Nah, ini kayaknya kita makin banyak, konten kita akan semakin banyak. Tetapi kalau dari gue aja, gue berharap ke depannya ini juga makin banyak, tapi makin kreatif. Oke. Jangan makin banyak, tapi makin sama. Jadi si A upload konten yang ngevlog, B ngevlog, C ngevlog, D ngevlog, A sampai Z ngevlog semua. Menurut gue kita harus mencari nih, apa sih Selamat datang kepada teman-teman di acara EduShip atau Education and Scholarship Forum, yang dimana itu adalah event virtual terpanjang dan terbesar di Indonesia dalam bidang pendidikan dan beasiswa. Oke, sebelumnya saya mengucapkan rasa bangga nih kepada teman-teman semua yang sudah ikut meramaikan acara EduShip kita kali ini, karena banyak nih pemuda-pemuda atau milenial-milenial yang di luar sana, mereka memilih untuk berdiam diri di rumah tanpa ngapa-ngapain. Nah, tapi teman-teman yang ada di sini saya apresiasi yang sangat luar biasa, karena teman-teman sudah satu langkah lebih maju nih dibandingkan teman-teman yang lain, karena teman-teman ingin mengasah upgrade skill ya tentunya untuk nanti teman-teman aplikasikan yang pastinya. Oke, sebelum itu juga aku ingin menjelaskan nih lagi-lagi terkait Indonesia Millennial Connect. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya sudah banyak mendengar nih ya Indonesia Millennial Connect itu apa. Nah, aku akan mengulang agar teman-teman bisa lebih paham sebenarnya Indonesia Millennial Connect itu apa sih. Nah, Indonesia Millennial Connect merupakan organisasi sebagai wadah pengembangan diri bagi pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, dan kami berfokus pada 3 bidang utama yang menjadi faktor penentu kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Adapun program-program dari AIM Connect yang sudah dilaksanakan diantaranya, yang pertama sharing session by live on Instagram pada bulan Maret bersama pembicara hebat, diantaranya Chandra Putra Negara. Siapa yang nggak kenal Kak Chandra ya? Ada Ismail Bahtiar, Tantri Namira, Rahmania Astrini, Syafi'i Effendi, dan pembicara-pembicara yang lain pastinya. Tidak hanya itu juga, kami juga mengadakan kegiatan hashtag ngabuburit dari rumah, seperti namanya ya, ngabuburit dari rumah, di mana itu adalah kegiatan produktif selama bulan Ramadan yang diisi oleh pembicara-pembicara yang luar biasa juga seperti Kak Haikal Kamil, Kevin Liliana, Sonia Ferdina, Wisnu Tama, dan lain-lain. Dan tidak sampai di situ juga nih teman-teman, kami juga mengadakan kegiatan aksi hashtag milenial lawan corona bersama aksi cepat tanggap, yaitu aksi galang dana untuk masyarakat menengah ke bawah yang terdampak COVID-19, dan kami sudah membagikan langsung nih kepada para masyarakat yang membutuhkan pastinya. Dan juga kami mengadakan kegiatan kelas mentoring, personal branding, dan mentoring bisnis, yang ini pastinya kegiatan ini untuk kalangan internal di Indonesia Millennial Connect. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku ingin mengucapkan nih kepada teman-teman yang sudah resmi nih menjadi relawan pendidikan. Aku harap dengan adanya teman-teman menjadi relawan pendidikan dapat membantu ya menjawab persoalan di bidang pendidikan sekarang ini, karena seperti yang kita ketahui faktor pendidikan ini adalah faktor yang paling krusial ya di Indonesia sendiri, di mana memang banyak masyarakat ataupun banyak saudara-saudari kita yang di luar sana yang dalam hal ini mereka tidak seberuntung seperti kita gitu. Bahkan mereka untuk akses kuota saja, untuk akses jaringan, bahkan sempat saya membaca berita bahwasanya sangat miris sekali ya, banyak pelajar yang sampai manjat pohon gitu untuk bisa kuliah daring, untuk bisa belajar daring gitu. Mungkin teman-teman dalam hal ini yang berlebih kita sama-sama bisa membantu nih ya teman-teman saudara-saudara kita yang dalam hal ini mereka yang kurang beruntung gitu. Oke, kami juga mengadakan kegiatan Festival Indonesia Bangkit. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini sebelumnya sudah pernah nih mengikut Festival Indonesia Bangkit ya. Nah, Festival Indonesia Bangkit sendiri adalah sebagai ajakan para masyarakat Indonesia untuk bangkit menuju Indonesia yang lebih baik, dan pastinya banyak program-program yang lainnya gitu. Tidak hanya di situ juga teman-teman. Indonesia Millennial Connect sendiri juga mengadakan kegiatan Eco-Talk dan sharing dari rumah. Oke, itu tadi teman-teman bahwasanya penjelasan mengenai Indonesia Millennial Connect dan program-program apa yang sudah kami jalankan. Nah, bagi teman-teman yang ingin update-nya langsung nih, program-program apa saja yang sudah kami laksanakan masih banyak sekali ya, teman-teman bisa langsung cek IG-nya kita di Indonesia Millennial Connect.
Jadi teman-teman silakan tuh dikepo-kepoin Instagram kita karena kita bakalan update setiap harinya berupa informasi apapun gitu. Untuk itu teman-teman yang belum follow Instagram kita segera follow ya. Oke, kali ini aku juga bakal menjelaskan mengenai EduShip. Nah, EduShip sendiri tadi kan aku sudah menjelaskan M-Connect. Nah, jadi M-Connect itu adalah wadah yang membuat acara EduShip gitu. Nah, EduShip sendiri atau disingkat Education and Scholarship Forum adalah event virtual terpanjang dan terbesar di Indonesia dalam bidang pendidikan dan beasiswa, dan EduShip sendiri menghadirkan lebih dari 20 narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tujuan diselenggarakannya acara ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan serta menjadi wadah diskusi dan juga penyaluran donasi bagi korban yang terdampak COVID-19 agar mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Yang pastinya dengan adanya EduShip seperti yang saya bilang di awal, bahwasanya teman-teman bisa sama-sama belajar ya. Kita walaupun terkena dampak COVID-19 tapi kita tetap bisa produktif, kita tetap bisa mengimplementasi, kita tetap bisa mengimpactkan apa yang kita dapatkan untuk orang banyak yang pastinya. Kak Jovi, sebelum itu mungkin gimana nih Kak Jovi kabarnya? Ya beginilah, sehat, tapi masih berharap PSBB berakhir ya. Kita masih Amin. PSBB volume 2 nih di Jakarta. Jadi ya itu aja sih, berharap PSBB berakhir aja supaya bisa lebih kemana-mana. Ya, nah yang pastinya apa ya Kak Jovia, kita juga harapkan kepada teman-teman yang ada di rumah tetap ikuti protokol kesehatan ya Kak Jovia, untuk memakai masker, untuk memakai hand sanitizer ya, karena kalaupun kita tidak penting sekali untuk keluar, itu jangan gitu ya Kak Jovia. Kak Jovi sendiri. Oke, Kak Jovi, mungkin bisa langsung saja kita mulai ya Kak Jovia untuk sharing kita pada kali ini. Halo Kak Jovi. Ya, halo. Ya. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai ya untuk acara kita pada kali ini. Nah, Kak Jovi sendiri sebenarnya seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya YouTube sekarang ini sudah menjadi profesi yang sangat menjanjikan gitu. Bahkan di kalangan artis juga mereka pindah profesi ya, kita bilang dari artis bukan pindah profesi juga, tapi mereka juga bermain di YouTube gitu. Nah, sebenarnya menurut Kak Jovi sendiri bagaimana sih dunia per-YouTuban ke depannya gitu? Ngelihat dari situasi sekarang, gimana tuh Kak Jovi? Oh, pertanyaan langsung panas ya. Iya, seperti hari ini. Langsung masuk YouTube ya, waduh. Oke. Ya, kalau dari saya ya, kayaknya kedepannya ini, teman tadi bilang ini menjanjikan, semua orang bisa masuk. Benar-benar. Kayaknya kedepannya ini makin beragam. Konten YouTube tuh akan makin beragam. Kalau contohnya nih, di era saya tahun 2012, 13, 14, waktu pertama mulai itu kebanyakan nyanyi, sketsa musik, gaming. Tiba-tiba kan makin kesini makin beragam nih. Tiba-tiba ada masak, ada apa, ada horor, ada cerita-cerita ke kamera, ada pokoknya makin luas lah. Ada konten anak kecil dan lain-lain. Nah ini kayaknya kita makin banyak, konten kita akan semakin banyak. Tetapi kalau dari gue aja, gue berharap ke depannya ini juga makin banyak tapi makin kreatif. Oke. Jangan makin banyak tapi makin sama. Jadi si A upload konten yang ngevlog, B ngevlog, C ngevlog, D ngevlog, A sampai Z ngevlog semua. Menurut gue kita harus mencari nih apa sih keahlian kita, apa sih kekuatan kita. Nah itu tuh yang ditonjolin, itu yang diupload ke YouTube. Jangan ujungnya sama semua. So kita lihat, oh yang ini sukses nih gara-gara dia kayak gini. Ya udah gue kayak dia juga. Nggak gitu. Dia sukses karena dia tuh bisa mengupload dirinya sendiri. Kita semua terus bisa mengupload diri kita sendiri intinya untuk menjadi sukses. Oke, berarti lebih ke value ya Kak ya. Apa yang kita upload, karena memang banyak sekali ya sekarang memang munculnya konten-konten creator yang kayak Kak Jovi sendiri, ada dari berbagai genre gitu. Nah, mungkin dari teman-teman nih memang sangat betul sekali apa Kak Jovi bilang. Jadi teman-teman silahkan cari value-nya yang ada pada diri teman-teman, dan dengan begitu lebih mudah ya Kak Jovi ya dalam kita membuat konten itu, karena sama saja kalau seandainya kita ngelihat orang nonton YouTube sendiri ya, kita bakal nggak ada habisnya, ibaratnya kita ya susah geraknya gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Nah, terus sebenarnya kayak apa sih awal mula Kak Jovi sendiri itu idenya bikin YouTube itu sebenarnya awal mulanya gimana itu Kak? Mungkin bisa Kak ceritakan nih kepada teman-teman yang ada di rumah.
awal mula nge-YouTube lumayan lama ya, 9 tahun yang lalu. Waduh, coba 2000 berapa tuh, Mas? diinget 2012 Oke, 2012. awal. Diinget dulu 8 tahun lalu nih ngapain. Enggak. Jadi dulu tuh saya sama adik saya tuh sering iseng aja bikin sketsa. Kita suka bikin sketsa. Cuma suatu hari ada tugas dari kampus. Ada tugas dari kampus bikin video perkenalan kampus, upload di YouTube. Video itu meledak di kampus kita, tadi disebutkan di UI. Orang kayak, wah ternyata judul videonya 10 tips sukses masuk UI. Itu tiba-tiba meledak, orang kayak, padahal videonya lumayan lawak. Orang kayak, wah ternyata untuk masuk UI itu ini ya yang diperlukan ya. Gitu. Kita bikin sketsa berikutnya, berjudul Modus. Abis itu tiba-tiba dapat pesan YouTube. Nggak tahu, kan sekarang ada DM Instagram ya. Ada DM Instagram, ada DM Twitter gitu. Dulu kita dapat pesan YouTube dari Bang Radit. Bang Radit tanya, tertarik nggak nulis sketsa untuk Malam Minggu Miko? Jadi tanya untuk nulis nih. Pertama untuk nulis sketsa. Terus kita kayak, ya kenapa enggak? Nah, tiba-tiba pas kita ke sana, adik saya ditawarin, si Andovi ditawarin, kamu mau nggak menggantikan Rian di Malam Minggu Miko 2? Jadi ujung-ujungnya Andovi menggantikan Rian, saya juga main beberapa episode, dan dari situ tuh kita mulai kolaborasi kiri kanan dan bikin YouTube. Tapi awalnya tuh dari bukan keisengan ya keisengan sih, bisa dibilang keisengan yang ujung-ujungnya berbayar. Jadi awalnya tuh bukan karena kita tahu ada duit ya, tapi awalnya kita iseng aja ingin upload sesuatu, ujungnya berbayar. Begitu, awalnya kayak gitu sih. Oke, berarti dari mulai di dunia kampus ya Kak, di mana gabut ya, berarti waktu itu Kak, tiba-tiba nggak bakalan nyangka gitu bisa sampai konten yang sereceh, tapi berbau pendidikan, tapi dengan metode yang sereceh itu bisa meledak ya Kak. Iya. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut nih Kak. Nah, sebenarnya kan seperti yang kita ketahui bahwasanya orang melihat menjadi YouTuber itu sangat enak gitu, bergelimang harta gitu. Nah, sampai-sampai lupa gitu. Padahal kita mencapai sesuatu itu kan ada lika-liku atau hambatan. Nah, kalau dari Kak Jovi sendiri itu gimana dulu hambatan-hambatannya untuk memulai di dunia YouTube sendiri? Itu jujur ya, banyak pengorbanan. Segini. Kan kita lihat banyak orang di YouTube berharta ya, banyak orang banyak duit. Itu nggak salah. Benar. Itu nggak salah, duit nggak salah. Gua berani ngomong bahwa gue pribadi juga sangat menghasilkan dari YouTube dan banyak tempat-tempat lain. Cuma masalahnya itu ada banyak pengorbanan dan juga sebenarnya yang sukses tuh beberapa loh. Cuma di highlight media tuh bener-bener nyorotin terus yang sukses nih. Jadi kelihatannya seolah-olah semua YouTuber ini sukses. Padahal kalau kita masuk komunitas YouTube, banyak yang ya sukses, tapi uangnya tuh gak sebanyak yang di blast media gitu. Bisa ratusan juta per bulan, bisa punya mobil-mobil mewah, mobil sport, beli rumah kiri kanan. Itu memang hanya beberapa orang saja. Tetapi sukses iya, cuma nggak segila itu hanya beberapa orang. Nah, untuk mencapai tahap itu emang ya sama kayak semua pekerjaan lah. Pengorbanan itu banyak. Waktu, pertemanan. Kayak contoh kalau dari gue pribadi, dulu tuh waktu gue akhir-akhir kuliah, temen-temen tuh makin nongkrong bareng. Sedangkan gue lebih fokus ke pengembangan channel YouTube. Jadi pas temennya makin deket nih semua, makin hangout, makin erat, makin solid. Guanya malah misah nih sama adik gue bikin channel YouTube. Jadi ada pengorbanan di situlah. Terus ada juga deh orang tua nggak percaya bisa sukses atau enggak. Nah, tapi banyak pengorbanan untuk nyampe sukses. Dan juga uang dari YouTube itu kan banyak asalnya ya. Jadi uang dari YouTube itu ada asalnya yang dari YouTube sendiri. Jadi kalau kita upload berapa views, subscribers itu nggak ngaruh. Berapa views, subscribers itu cuma bakal ngaruh kalau subscribers views itu ngaruh kalau untuk kita masuk trending. Jadi intinya dari views itu dapat berapa duit. Tapi kan juga bisa dapat uang dari sponsorship. Jadi kayak video kita ini disponsorin oleh siapa gitu kan. Nah, kalau kita pribadi Skinny News 24, kita tuh lebih besar di
sponsorship, bukan di uang dari YouTube itu sendiri. Kalau mau uang dari YouTube itu sendiri itu harus yang kayak channel-channel yang konsisten upload terus per hari upload. Itu kemungkinan dari YouTube pasti banyak. Kalau saya sama Desa itu sekarang ya kita lebih kayak per bulan, apapun yang menarik bagi kita baru kita upload. Wah. Banyak orang kan dari dulu uang tuh utama. Uang dulu, kontennya ikut. Yang penting uang. Nah, gimana cara dapat uang cepat? Eksis terus. Gimana cara eksis terus? Harus drama terus. Kalau kita drama, kita dibahas Line Today,